berapa harga atas setiap dosa kami yang sudah Engkau tebus. Tidak bisa dihitung ya Tuhan. Tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Dan tidak dapat digantikan oleh apapun pengorbanan-Mu bagi kami. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan yang tidak pernah berdosa, Tuhan Engkau tidak berdosa, dijadikan berdosa atas setiap dosa-dosa kami. Engkau menjadi kutuk dari setiap kutukan yang harusnya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Kasih-Mu luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami menyembah-Mu karena memang Engkau layak disembah. Kami memuji-Mu karena memang Engkau-lah yang layak dipuji. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Engkau yang memegang semua pemerintahan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu dan terima kasih Engkau yang sudah kumpulkan kami. Untuk kami bersama-sama beribadah, memperingati kematian Tuhan untuk menebus dosa kami. Bapa, kiranya anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan, Kau yang menyingkapkan Roh Kudus, Kau yang mengurapi setiap kami. Untuk semua yang difirmankan, untuk semua yang disampaikan, biarlah Tuhan kebenaran-Mu kami dapatkan. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan kami, sebab Engkau kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Tadi agak remang-remang ya, agak gelap. Habis gelap terbitlah terang. Ada sukacita ya. Walaupun kita hari ini memperingati, ya kita tahu seluruh dunia memperingati, kalau kita di Indonesia bilangnya Jumat Agung ya. Tapi di sana, di luar sana, di Eropa, di Amerika bilangnya this is a Good Friday, ya. Jumat yang baik. Kenapa dibilang baik? Karena ya kita memperingati kebaikan Tuhan. Pagi ini, Jumat ini. Keagungan Tuhan ya. Mungkin kalau ya orang-orang yang belum pernah kenal Yesus, yang belum terima anugerah Tuhan, mereka melihat, wah, kok Tuhan ini orang Kristen mati gitu ya. Ya oke, sekarang saya mau tanya. Sering saudara mendengar itu? Ya dari teman-teman kita di sekolah ya. Tuhannya mati gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, Tuhan kita mati saudara. Betul. Tuhan kita mati karena Dia adalah manusia gitu ya. Firman yang menjadi manusia. Saya kutip, saya lihat di TikTok ya, Pak Pendeta Yusuf Roni, Kam Yusuf Roni ya. Beliau menyampaikan gini, seperti kita baca Alkitab. Alkitab ini kan buku ya, barang yang fana. Tapi isinya di dalamnya adalah firman Tuhan. Nah Alkitab ini karena barang fana, dia pasti lambat laun, lama kelamaan. Nah seperti Alkitab saya ini nih. Ini Alkitab mungkin sudah lebih 15 tahun. Yang tadinya bagus, ya ini kulit-kulitnya sudah mulai hilang gitu ya, dimakan waktu. Artinya lambat laun pasti akan punah gitu, akan rusak, akan ya mungkin juga akan, kalau udah kebakaran akan kebakaran gitu, kebakar. Nah begitu juga Tuhan kita, Dia yang adalah firman. Alkitab ini kalau kebakar,
saya nggak rugi karena saya bisa beli lagi. Tapi ya saya bisa beli lagi yang benda ini. Tapi firman yang sudah saya baca, kebenaran yang sudah saya baca, nggak akan hilang saudara. Betul ya? Karena kita sudah baca, kita tahu nilai-nilai, kita tahu kebenaran yang Tuhan sampaikan, ada dalam diri kita karena kita udah pernah baca. Tapi bukunya itu sendiri akan lapuk, dimakan waktu. Begitu juga penjelasannya adalah kenapa Tuhan kita mati. Yesus yang adalah firman Tuhan menjadi hidup seperti kita, menjadi manusia yang hidup. Ya. Tubuh yang fana itu ya harus mati memang. Tubuh yang fana itu harus mati. Tuhan itu maha kuasa, amin. Dia bisa jadi apa aja. Dia bisa jadi apa aja. Dia bisa berkehendak untuk apa saja. Makanya saudara kita bersyukur. Kita mengerti hal ini bahwa ya Tuhan saya mati. Tapi dia bangkit. Hari ini kita merayakan kematiannya. Seperti yang biasa kita baca atau kita dengar, kalau Pak Gembala atau Pak Markus suka pimpin perjamuan, sebentar kita akan perjamuan ya. Seperti di 1 Korintus 11, dikatakan seperti ini. Mulai ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi saudara, Tuhan perintahkan, ini ditulis di 1 Korintus 11 ya. Jadi ini harus diceritakan, diberitakan, diperingati. Kalau kita makan roti dan darah, roti dan yang adalah tubuh dan darah Yesus, minum anggur dan darah Yesus, berarti kita memperingati, mengingat. Mengingat apa saudara? Mengingat pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Seperti itu. Jadi, sekali lagi kalau ditanya, Tuhan kita, ya Tuhannya orang Kristen mati. Betul, dia mati. Tapi sebagai kita yang percaya, kita harus lebih menjelaskan. Ya, jangan cuma sampai di situ, iya dia mati. Tapi harus dijelaskan. Makanya Jumat ini, ya Jumat Agung, sebenarnya kita diingatkan kembali bahwa keagungan yang dilakukan Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi ini, dia mau mati loh buat kita semua, buat kita nih, buat kita. Kalau firman Tuhan bilang, dia sudah mengasihi kita semenjak kita masih dalam dosa. Ya, Tuhan itu mengasihi kita, masih kita dalam dosa pun Tuhan mengasihi kita. Tapi kan Tuhan mau kita tidak tinggal diam dalam dosa terus. Makanya dia harus mati menebus segala dosa kita. Amin. Haleluya. Ini saya belum khotbah loh. Ini baru prolog ya, baru preambul. Kalau undang-undang dasar baru mukadimah. Saya cuma menjelaskan dulu bahwa kenapa sih saudara ada di pagi ini bersama-sama beribadah? Karena kita mau mengingat ya. Mengingat kematian Yesus. Mengingat pengorbanan Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa. Tadi Sister Eni sudah bilang ya. Apalagi yang harus kita resahkan. Karena semuanya udah ditanggung di kayu salib. Segala penderitaan, sakit, penyakit yang paling sakit itu Tuhan kita Yesus sudah alami saudara. Kesedihan yang paling sedih itu Tuhan kita Yesus udah alami. Kekecewaan yang paling mengecewakan itu Tuhan Yesus sudah alami. Bagaimana dia gak kecewa? Petrus yang bersama-sama dia dengan selama 3,5 tahun. Menyangkal. Wah itu kepahitan saudara. Iya kan? Sedih, gimana gak sedih? Ditinggal sama murid-murid. Sendirian. Jadi saudara,
Mari, saya ingat jadi Pak Pardes sering bilang ya bahwa penyaliban Kristus itu di mana ada pertukaran. Ya, karya penyaliban Kristus itu adalah suatu pertukaran yang harusnya kita yang disalib loh. Ya. Itu adalah suatu pertukaran di mana kita yang harusnya mati, jadi Tuhan yang mati. Segala sakit penyakit kita sudah ditanggung. Makanya firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya sembuh. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan. Harus aminkan itu ya. Harus percaya itu. Segala kutuk diputuskan, segala kutuk dipatahkan. Kalau ada kutuk-kutuk saudara merasa, aduh kayaknya saya terkutuk nih. Ingat salib Kristus. Bahwa kutuk itu sudah dipatahkan. Amin. Yang amin Pak Markus sama Dwi doang. Tapi saya percaya, kita semua percaya. Amin. Ada pertukaran, katakan amin ya. Ada pertukaran di kayu salib. Makanya disebut ini Jumat Agung. Karena ada kasih yang agung. Amin. Buat kita semua. Oke, sekarang baru khotbah. Puji Tuhan. Bawa Alkitab semua ya. Baik, kita buka Mazmur 91. Yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, Mazmur 91. Multimedia tolong. Mazmur 91. Sudah? Oh, puji Tuhan. Ya, kita mau sama-sama baca Mazmur 91. Ayatnya cukup panjang. Jadi saya akan coba bacakan, saudara menyimak ya. Puji Tuhan. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sehingga singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ada yang belum pernah baca atau baru sekali ini dengar Mazmur 91 dibacakan? Ada? Tidak ada ya. Ini pasal ini Mazmur 91 ini viral ya. Zaman Covid Bapak Ibu. Wah, WA group tuh sering tuh muncul Mazmur 91. Mazmur 91. Ini janji Tuhan buat kita, amin. Jadi saudaraku, judul, udah lihat itu ya, postingan di jemaat, judul khotbah saya pagi ini. Judulnya Designated Survivor, saudara. Terinspirasi dari ya sebuah film ya. Tapi saya nggak sarankan saudara nonton film itu.
karena film seri dan berjilid-jilid. Ya, judulnya Designated Survivor. Kenapa saya pilih ini? Karena bagi saya inilah designated tuh artinya yang dirancang ya. Desain ya. Arti kata dasarnya desain. Designated Survivor itu ya, desain itu yang dirancang, dibuat atau ditetapkan ya. Jadi sementara survivor ya, saudara tahu ya, survivor itu orang-orang penyintas seperti kita 2-3 tahun lalu ya, selama COVID. Ada dari sini saudara ada yang kenalan atau saudara ada yang meninggal karena COVID? Ada? Saya juga ada kenalan, saya ada 3 atau 4 orang meninggal karena COVID. Nah kita nih yang selamat, betul nggak? Oleh anugerah Tuhan, oleh perlindungan Tuhan. Kita nih survivor. Jadi saudara, kita ini ditentukan Tuhan, dirancang, disiapkan oleh Tuhan untuk selamat, untuk survive. Kalau di film itu diceritakan begini saudara. Jadi ini fiksi ya. Di Amerika, apabila ada suatu rapat besar kongres, seperti kalau kita di Indonesia di gedung DPR MPR biasanya kalau 17 Agustus. Ini Rudi minta tolong suaranya agak menggema ya. Jadi kalau 17 Agustus atau pidato presiden kenegaraan kan biasanya di gedung kura-kura situ kan kumpul ya. Anggota DPR, MPR, para menteri, para pimpinan lembaga, dan yang pastinya presiden. Jadi film ini menceritakan begini, ada satu orang yang dipilih, biasanya menteri. Dan menteri itu biasanya menteri yang ya fungsinya yang tidak terlalu penting lah. Orang ini akan akan ditaruh di bunker, di suatu tempat yang proteksinya ketat gitu ya, perlindungannya ketat, tempat yang aman lah. Jadi orang ini dikhususkan ditaruh di situ untuk apa saudara? Apabila ada kegiatan atau ada teror gitu ya, ada teroris atau apa, ada teror dan satu gedung itu yang di situ di dalamnya ada presiden, ada menteri dan kongres, anggota DPR, MPR. Misalnya gedung itu meledak dan semuanya lewat gitu ya. Semuanya mati karena aksi teror itu. Ini ada satu orang yang selamat nih. Yang nanti dia yang akan melanjutkan pemerintahan. Seperti itu. Dia yang akan dilantik mendadak jadi presiden. Seperti itu. Jadi di film itu disisakan kejadianlah aksi teror itu. Akhirnya satu gedung yang ada presiden semuanya dibom. Dan orang ini mendadak tiba-tiba jadi presiden. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bukan orang penting, cuma kalau di situ disebutkan dia sebagai menteri perumahan, saudara. Nah, saya mau bilang gini, tahukah saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah Tuhan, untuk melanjutkan karya penebusan Kristus di kayu salib. Katakan amin. Coba semua tangannya di dada. Saya disiapkan Tuhan, ikutin kata-kata saya. Saya disiapkan Tuhan untuk melanjutkan karya penebusan Kristus di kayu salib. Nah, saudara, jangan sembarangan dengan kata-kata kalimat yang Tuhan sudah ke saudara katakan barusan ya. Siap ya? Siap dong. Karena ada Mazmur 91 ini saudara. Ya kan? Harus siap kita. Baik. Balik kepada Mazmur 91. Dalam perenungan saya coba merenungkan, ya tadi malam sampai jam 3 saya tidur saudara. Tidur jam 3 bukan karena film tadi ya, bukan.
bukan nonton film. Tapi ya saya coba menggali lagi dan merenungkan lagi. Ada 3 hal, ada 3 poin yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah Mazmur 91 inilah, Mazmur 91 yang adalah janji Tuhan buat kita semua. Di dalamnya tuh ada aman, ya enggak? Ayat 1 sampai 4 mengatakan ya, tadi kita baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Kepada siapa saudara percaya? Puji Tuhan, kepada Yesus Tuhan ya. Kita percaya kepada Yesus. Karena perlindungannya di tempat yang maha tinggi. Saudara tahu, dulu kejadian 9/11 ya. 9 November 2021 di mana gedung World WTC ya. 11 September. Tadi saya bilang berapa? Oh, kelebihan 2 bulan tuh. Iya, 9 ya, bulan ke-9 tanggal 11 ya, 11 September. Jadi waktu World Trade Center WTC, gedung kembar di New York sana, Manhattan, ditabrak sama pesawat, ya, saudara tahu kan, itu kejadian aksi teror yang luar biasa di abad ke-21 ya. Bener-beneran tuh, itu bukan kita nonton film, itu kejadian nyata. Pesawat nabrak tower, gedung itu, World Trade Center. Dan kita tahu Al-Qaeda yang Osama bin Laden. Tapi saudara, yang saya mau ceritakan begini. Pada saat 2 gedung itu ditabrak pesawat oleh teroris, kita tahu bukan cuma gedung itu aja ya, ada Pentagon juga ditabrak. Terus ada beberapa tempat lagi. Nah, pihak militernya Amerika itu langsung memberikan perintah. Setiap pesawat komersial yang ada di angkasa, di udaranya Amerika, itu disuruh turun. Ya. Setiap pesawat komersial, setiap pesawat harus turun. Yang terbang di udaranya Amerika itu harus turun. Kalau nggak turun akan ditembak. Gitu. Karena terindikasi masih ada lagi pesawat yang di dalamnya ada teroris. Yang mau menargetkan tempat lagi gitu. Nah, setelah semua dipastikan turun, ya, baru Air Force One terbang. Air Force One itu pesawat khususnya Presiden Amerika. Pesawat Air Force One terbang. Karena apa? Untuk mengamankan presidennya. Gitu. Presiden itu harus diamankan di tempat yang tinggi dan dikawal oleh pesawat tempur. Jadi benar saudara. Seperti firman Tuhan bilang, kita nih aman di tempat yang tinggi. Bersama Tuhan loh. Ya. Makanya selalu diilustrasikan di bawah kepak sayapmu. Ya. Burung lagi saudara. Waktu lalu saya khotbah ada burungnya juga ya. Udah lihat burung ya? Jadi saudara, ini enggak ngomong abal-abal ya kalau Tuhan bilang perlindunganmu di tempat yang maha tinggi. Itu beneran saudara, kita aman di tempat yang tinggi. Saudara kalau ada tsunami, larinya kemana? Tempat yang tinggi enggak? Ya, orang yang bodoh yang cari ke gorong-gorong. Wah kanyut saudara. Tapi tempat yang tinggi dan firman itu Tuhan sudah katakan kepada kita di Mazmur 91 ini. Dia akan membawa kita ke tempat yang maha tinggi. Perlindunganku di tempat yang maha tinggi. Jadi saudara benar-benar aman tuh. Enggak ada tempat lain yang aman selain tempatnya Tuhan. Tempatnya Tuhan di mana? Di atas. Bukan cicak ya Bu di atas. Tapi Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Dia Tuhan yang melindungi kita. Jadi saudara enggak perlu khawatir lagi ya. Poin yang kedua adalah tak usah takut, khawatir. Ayat 5-12, katakan tadi kita sudah baca ya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Siapa yang suka pulang malam? Pulang malam bukan keluyuran ya, tapi kerja gitu ya.
Ada beberapa kita yang suka ya kayak doa semalam-malaman ya kita Bang Dwi Koraya. Kita pulang malam. Dan kalau malam itu memang gelap, saudara. Firman Tuhan bilang engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Itu kalau kita baca seterusnya ya. Engkau walau 1000 rebah, ada lagunya ya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Saudara, saya pikir kita benar-benar harus bersyukur ya. Kalau kita bisa melewati masa-masa sulit 2 tahun yang lalu. Siapa yang sangka, ada penyakit menular. Dan menularnya bukan cuma karena menular kayak batuk pilek, flu gitu ya. Tapi menularnya sampai membawa kematian. Itu kan suatu hal yang mencekam ya. Suatu hal yang menakutkan gitu. Saya punya orang tua, puji Tuhan masih ada orang tua. Papa, mama saya masih ada ya di Cijantung. Mereka umur sudah ya, papi saya 80 tahun ini, mami saya 76. Nah, sebagai anak kan khawatir ya. Saya tahu papi saya ada hipertensi, mami saya juga ada gula gitu kan. Dan kemarin kan ke dokter atau selebaran atau informasi-informasi yang kita dapat bahwa ada komorbid, hati-hati kalau ada komorbid. Enggak boleh kena kalau ada komorbid. Mami saya itu mau divaksin saja, itu sampai berulang-ulang. Bukan di booster ya, tapi maksudnya karena tekanan darahnya enggak stabil gitu. Tinggi terus, akhirnya enggak jadi. Wah Bu enggak bisa Bu divaksin. Saya kadang-kadang udah capek-capek nganterin gitu. Gimana Mi? Ya udah nanti aja deh lagi, balik lagi. Jadi saudara, saya sungguh bersyukur. Kita nih apa ya? Aduh, kalau bukan perlindungan Tuhan bener deh. Jadi bersyukur kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Itu bukan suatu hal yang pas. Teman saya ada juga nekat, istri saya nggak di booster, nggak divaksin sama sekali. Dia bilang, ya itu anugerah ya. Karena memang tubuhnya dia, dokter bilang, wah ini nggak bisa divaksin. Jadi dia bersyukur juga istrinya selamat gitu, sama sekali nggak divaksin. Nah bagi kita saudara, saya cuma mau ingatkan, mari kita dengan situasi yang sudah bisa kita lewati, ya kita sebagai penyintas, sebagai yang selamat dikhususkan Tuhan nih, ya, yang ditetapkan untuk, ya kalau kemarin Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong nggak? Kedepannya Tuhan tolong nggak? Pegang itu saudara. Makanya don't worry, be happy. Amin. Apa sih yang nggak bisa Tuhan tolong? Tadi Tante Eni udah bilang ya, Sister Eni udah bilang ya, salib itu udah segala sesuatu yang nggak enak itu udah Tuhan alami. Supaya apa? Supaya kita nggak ngalamin lagi, saudara. Supaya kita nggak ngalamin lagi. Nah cuma kan sekarang bagaimana kita respon kita terhadap karya salib itu? Percayakah kita atas semua yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib? Kenapa kita masih suka merasa, kok susah ya hidup ini? Kok hidup gua kok begini-gini aja ya? Kok keluarga saya kok begini ya? Bingung nih saya nih. Nah, coba introspeksi saudara. Mengerti nggak kita tentang karya penebusan Kristus? Kalau kita mengerti, Tuhan bilang kok segala sesuatunya sudah selesai. Oh ya, satu hal saya lupa. Saudara, saya mau bilang begini. Ini harus diperjelas. Bahwa Tuhan kita mati, itu bukan karena dibunuh ya. Dia mati itu karena dia menyerahkan nyawanya. Setuju ya? Iya betul, Tuhan disiksa. Tuhan itu maha kuasa, dia punya kuasa, punya otoritas dan mengendalikan segala sesuatunya. Coba kalau kita cek ya, ini dicatat nih di setiap Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahwa waktu Yesus disalib, dia bisa mati itu karena dia menyerahkan nyawanya. Ya. Boleh coba dimunculkan ayatnya? Saudara percaya aja deh, ada di Alkitab. Saya lupa catat soalnya. Ada di Matius,
Perikopnya ada kematian Yesus. Yesus mati di salib. Itu ada ditulis. Di Matius ditulis dia menyerahkan nyawanya. Di Markus ditulis Yesus menyerahkan nyawanya. Di Lukas pun ditulis Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya. Setelah itu baru dia mati. Kalau Yesus Tuhan nggak menyerahkan nyawanya, dia nggak bisa mati, saudara. Makanya betapa kita harus bersyukur sama Tuhan. Dia mau loh menyerahkan nyawanya. Gantikan kita yang harusnya kita mati nih. Kita mati. Karena dosa, karena kutuk, karena kesalahan, karena kekacauan hidup kita gitu ya. Makanya mari hargai. Makanya kalau kita makan dan minum perjamuan, Tuhan bilang, supaya engkau mengingat. Saudara, kalau saya nggak tahu perasaannya ya, karena saya orang tua dua-dua masih ada. Bagi kita yang sudah ditinggal orang tua dipanggil, atau saudara, atau adik, atau kakak, atau saudara dekat dipanggil, Tuhan meninggal. Kita kan selalu mengingat kan kebaikannya. Kita berziarah boleh nggak ke makam? Boleh. Untuk apa? Untuk mengingat, ya. Sekali lagi mengingat, bukan berbicara, bukan berkomunikasi. Karena mayat yang sudah dikubur, itu dunianya udah beda. Nggak bisa kita berkomunikasi. Dan firman Tuhan itu melarang ya. Firman Tuhan melarang kita untuk berkomunikasi dengan dunia orang mati. Ya. Kita boleh mengingat kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita sudah berkomunikasi itu suatu hal yang salah ya. Yang ditentang oleh Tuhan. Nah saudara, balik lagi. Kalau kita sudah tahu dan percaya firman Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin buat kita. Makanya ya udah nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Firman Tuhan bilang kekhawatiran itu tidak menambah sehasta pun kehidupan kita ya. Karena firman Tuhan juga bilang kan, makan dan minum lebih penting mana? Makan dan minum atau hidup? Makan dan minum itu buat tubuh. Kita hidup buat makan atau makan buat hidup? Ya? Benar Bung atau balik? Iya. Ya? Iya. Kita makan itu karena kita ada tubuh ya itu buat hidup. Kalau kita nggak makan berarti puasa. Kan sekarang lagi puasa. Kita orang Kristen, kemarin saya berapa kali diundang buka puasa. Gua nih Kristen. Ya karena juga suka puasa, tapi saya suka bilang gini. Oke, saya nggak puasa, tapi saya menunda makan saya bareng-barengan sama kalian gitu. Oh iya, keren tuh. Iya saudara ya. Jadi hidup itu lebih penting. Tubuh ini lebih penting pakaian atau tubuh ini? Lebih penting tubuh. Tapi ya maaf ya, mungkin sebagian kita lebih, wah pakaian dong, penampilan dong, wah baju gua harus keren dong, tas harus keren. Tapi saudara ya itu fana ya, lebih penting tubuh saudara. Ya, amin. Tubuh, tadi Bu sudah bilang ya, makan dan minum lebih penting mana? Sama hidup. Hidup lah. Lebih penting hidup. Mau makanan segudang, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, sakit penyakit. Waduh Bapak Ibu. Ini saya bersyukur, ini Pak Markus ini saksi hidup ya. Gimana sebagai seorang penyintas ya Pak. Gimana ngalami sakitnya tuh nggak abal-abal nih Pak Markus nih. Nggak cemen-cemen sakitnya. Sakitnya beneran saudara. Lever itu, saya nggak tahu nomor berapa ya. Sakit lever, itu mematikan nomor berapa saya nggak tahu. Tapi itu, ya mematikan itu. Lever nggak berfungsi, lewat. Ginjal nggak berfungsi, lewat. Saya ingat jam 2 pagi nganterin Bapak ke PGI. Ke Cikini ya Pak.
Saya di depan, Pak Markus sebelah kiri, lagi enak-enaknya, Pak sabar Pak. Di tengah jalan tuh udah siapin plastik ya, plastik. Plastiknya plastik kresek lagi. Wah. Saudara tahu apa yang dimuntahin? Itu darah segar. Saya jadi grogi bawa mobil. Walaupun, ya jadi maunya cepat gitu kan sampai rumah sakit kan. Lah sebelah saya muntahnya darah segar, jadi plastik kresek yang transparan tahu kan? Yang buat gorengan tuh. Muntahnya di situ merah semua, darah semua. Makanya Tuhan sudah tetapkan Pak Markus ini sebagai survivor. Makanya saudara bisa dengarkan kesaksian Pak Markus. Berapa kali doain orang sakit, karena memang udah Tuhan tetapkan pelayanannya mendoakan orang sakit. Karena sudah mengalami hal yang dokter udah vonis. Wah, keluarga siap-siap aja deh. Makanya Pak Parda langsung kerahkan pasukan doa. 24 jam bergantian doa. Saya ingat tuh Pak Parda, kita semua pengurus jemaat juga kita berdoa. Perutnya, maaf Pak, kayak orang hamil 9 bulan ya Pak. Ya kita bersyukur. Tuhan taruh pribadi ya orang Pak Markus di sini gitu ya. Menjadi contoh, menjadi teladan. Ini ada penyintasnya nih. Makanya saya percaya kemarin kita hari Rabu diskusi pengurus. Harusnya di jemaat ini sudah nggak ada lagi yang sakit-sakit parah. Karena sudah ada survivornya nih. Pak Markus menjadi saksi hidup. Gitu ya. Dan itu kan harusnya nepak sama kita jemaat nih. Harusnya ada transfer spirit ya buat kita. Haleluya. Nah saudara. Yang ketiga. Otoritas. Ada otoritas. Amin. Ayat 13 sampai 16 itu menyatakan bahwa di dalam lindungan Tuhan itu ada otoritas Tuhan buat kita. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wis, katakan amin. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan, janji Tuhan. Akan kukenyangkan saudara. Ya. Artinya kan segala sesuatunya sudah Tuhan siapkan. Mau keperluan sandang, pangan, papan gitu. Nah seperti yang tadi kembali lagi ke cerita film itu, Designated Survivor ya. Itu di bunker itu, di bunker itu, tempat perlindungan itu udah disiapkan stok logistik untuk 1 tahun. Jadi mau minum, makan tanpa keluar dari ruangan itu 1 tahun udah nyaman. Karena didesain kalau ini krisis ini berlangsung, berlanjut, orang itu tetap selamat. Nah, saya berharap kita semua juga menyadari hal itu ya. Kalau kita yakin firman Tuhan, bahwa firman Tuhan, iya dan amin. Dan Tuhan udah bilang dalam Mazmur 91 ini, semuanya Tuhan siapkan. Ya. Semuanya Tuhan sediakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dibilang ya, Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Coba buka itu, baca. Ya bacanya di rumah aja, saya udah kasih tahu dari sekarang ya. Yohanes 1 ayat 12, itu jelas loh. Kita itu diberi kuasa, ya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Coba dapatkan kebenarannya buat kita semua. Kalau kita diberi kuasa, kita diberi otoritas untuk menjadi anak-anaknya. Firman tadi bilang, kala jengking diinjek-injek ya Pak. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan anak singa dan ular naga.
Mari saudara, amini, imani apa yang tertulis di Mazmur 91 ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan, didesain, dirancang sama Tuhan untuk selamat. Ya. Ada keamanan. Amin. Ada apa lagi? Keamanan, tidak perlu khawatir, apa tuh lawan katanya? Enggak usah khawatir. Ada keamanan dan kita tidak perlu khawatir. Dan ketiga, ada kuasa yang menyertai kita. Ada kuasa yang menyertai kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, cuma ada lanjutannya saudara. Setelah kita menyadari, setelah kita mengetahui, setelah dibukakan kebenaran-kebenaran Tuhan, setelah kita mengerti apa arti penyaliban Kristus, di mana di situ ada pertukaran, di mana yang harusnya kita yang mati digantung di kayu salib. Firman Tuhan bilang, ada ayat bilang, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kalau di Perjanjian Lama dibilang terkutuklah orang yang tergantung, ya. Mati tergantung itu terkutuk. Jadi di antara langit dan bumi dia tergantung matinya, itu terkutuk. Dan Tuhan kita mau lakukan itu loh. Harusnya kita yang terkutuk tuh. Tapi Tuhan gantikan supaya kita nggak terkutuk lagi. Ya. Nah, saudara nggak sampai di situ. Kalau kita sudah dirancang, sudah didesain, sudah ditentukan sama Tuhan menjadi selamat, ada tahapan berikutnya. Ada hal berikutnya yang harus kita lakukan, saudara. Ya, jangan lupa kita bukan Tuhan desain, ya betul kita diselamatkan. Tuhan rancang kita jadi selamat. Tapi ada tugas juga buat kita, seperti yang di film yang saya tonton. Orang yang dirancang untuk selamat itu, yang dilindungi itu, dia punya tugas setelah situasi aman, dia harus melanjutkan apa yang menjadi tugas presiden. Gitu loh. Designated survivor ini, dia harus melanjutkan pemerintahan. Dia harus mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan pemerintahan. Begitu juga kita. Kita yang sudah dikhususkan sama Tuhan. Kita yang sudah dirancang, didesain menjadi selamat ya. Sebagai orang-orang yang dipilih ya. Kita dipilih loh sama Tuhan ya. Betul ya? Kita punya amanat agung. Di mana amanat agung? Coba kita baca sekali lagi deh. Matius 28. Kita mulai ayat 18 dan 20. Bisa ditampilkan? Haleluya, luar biasa Tuhan kita ya saudara ya. Kasih yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Oke, setelah kita diselamatkan, what next? Apa berikutnya? Kita harus mengambil tugas ini saudara. Kita harus ambil itu amanat agung. Boleh ditampilkan ayatnya? Kita mulai ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai, puji Tuhan, ini amanat agung yang harus kita emban sebagai designated survivor. Orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi selamat. Orang-orang yang sudah didesain, dirancang, ditetapkan menjadi selamat. Kita harus ambil bagian ini saudara. Supaya apa? Saya ingat khotbah Brother Carter ya. Dia pernah sampaikan ini, amanat agung ini. 18:20b katakan ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara,
Kalau saudara benar-benar mau merasakan penyertaan Tuhan yang senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara harus tangkap ini amanat agung. Ya. Saudara, kalau kita baca literasi-literasi, berita-berita, penginjilan-penginjilan yang disampaikan oleh gereja-gereja, itu ada orang-orang yang ambil hati, yang punya hati sampai ke pelosok-pelosok loh. Apalagi ke pedalaman Papua yang luar biasa tuh, ya, geografisnya, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Seperti tadi pujian tadi ya, nama Yesus itu harus disampaikan, diberitakan di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pulau-pulau. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Kita yang hanya tiap minggu kemarin sudah saya sampaikan sempat, apakah kita tugas kita cuma ngangetin kursi gereja tiap minggu? Enggak, saudara. Tugas kita bukan cuma ngangetin kursi gereja tiap minggu. Tapi tugas kita adalah pergi. Pergi kemana? Ke daerah-daerah, ke pulau-pulau, ke tempat-tempat yang belum pernah diperdengarkan nama Yesus. Yang belum pernah Injil disampaikan. Beritakan firman Tuhan. Dengan caranya bagaimana? Cerita aja, saudara. Ya. Cerita. Mungkin anak-anak sekolah, anak-anak muda, aduh bingung mau ngapain. Ya udah, cerita aja. Kalau saudara nggak bisa cerita, kalian jadi contoh aja, jadi teladan aja. Supaya orang-orang di sekeliling bisa ngerasain, wah ini orang hidupnya bener nih. Nggak ada kebohongan, nggak ada kepalsuan. Dengan begitu kita lewat hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, pergi, ceritakan, beritakan firman Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar untuk mereka melakukan semua yang telah Yesus perintahkan. Seberapa banyak kita tahu perintah Yesus buat diri kita? Seberapa banyak, saudara? Seberapa banyak ya seberapa rindunya kita untuk menggali firman Tuhan, untuk mendapatkan kebenaran itu. Yesus yang adalah hidup, Tuhan bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi saudara kita harus percaya diri ya. Kita harus pede. Amin. Firman Tuhan bilang juga saatnya di mana orang-orang itu menanti-nantikan kedatangan anak-anak Tuhan, kehadiran anak-anak Tuhan. Mari saudara, saya lewat mimbar ini, ya buat kita semua, ini buat saya pribadi, saya khotbah buat pribadi saya juga nih. Ya, diingatkan kembali bahwa makna dari pengorbanan Kristus di kayu salib itu bukan cuma sebatas sampai saya doang. Keselamatan itu bukan cuma buat saya doang. Tapi buat orang lain juga yang mereka nggak mengerti, nggak kenal, nggak tahu firman Tuhan. Saya jadi teringat, saudara tahu kisah yang wanita 12 tahun pendarahan? Sering kita dengar ya. Wanita 12 tahun pendarahan. Saya bukan wanita, saya pria. Ibu-ibu, wanita-wanita, perempuan-perempuan, saudari-saudarilah yang bisa merasakan. Gimana rasanya ya? Kalau siklus bulanan haid 3 sampai seminggu mungkin. Ini 12 tahun saudara. 12 tahun. Dan dicatat di Matius, Markus, dan Lukas. Dan saya suka membandingkan ya bacaan. Di Matius, saya baca lagi di Markus, saya baca di Lukas. Nah di Markus itu ditulis begini saudara. Setelah sudah habis hartanya, sudah capek dia nggak tahu lagi kemana, ya. Akhirnya dia dengar Tuhan Yesus mau jalan, mau lewat situ. Dan di situ dicatat betul. Dari cerita-cerita yang dia dengar, dari berita-berita, informasi-informasi yang dia dengar, dia tahu bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang bisa menyembuhkan.
yang bisa melakukan mujizat, yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Garis bawahi saudara, dari berita-berita yang dia dengar, dari cerita-cerita informasi yang dia dapatkan, bahwa Yesus adalah pribadi yang bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat, bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa maksudnya dari berita-berita, dari cerita-cerita? Saudara, saya mau katakan begini, kalau dia dengarnya dari dulu-dulu, nggak sampai 12 tahun dia harus menunggu kesembuhan itu, amin? Nggak sampai, nggak perlu 12 tahun. Kalau dia dengarnya lebih dahulu lagi gitu, lebih awal lagi. Nggak lebih menderita lagi dia kalau dia lebih awal lagi mendengar cerita itu. Tapi kan harus ada yang menceritakan, benar nggak? Harus ada yang memberitakan. Siapa yang harus memberitakan? Itu tugasnya saya dan saudara. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita menjadi orang Kristen. Ya saya bersyukur karena papa mami saya Kristen saya dari lahir. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Yang dari dulunya lahir dari keluarga yang memang belum kenal Tuhan. Itu tugas saya dan saudara. Amin. Oke, saya akan tutup dengan ayat firman ini. Kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 16. Bisa tolong multimedia? Yohanes 15 ayat 16. Sudah dapat? Oh sudah ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku. Oh tunggu sebentar, belum semua yang baca. Saya minta semua kita baca ya, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekali lagi saudara, Tuhan yang pilih kita loh. Ya, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang sudah tetapkan kita. Tuhan yang sudah pilih kita. Ya, sekali lagi Tuhan yang menentukan buat kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, kita udah banyak minta kepada Bapa untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin ya. Minta pertolongan, Tuhan tolong saya lagi susah. Tuhan tolong saya lagi sakit, sembuhkan saya Tuhan. Tapi pagi ini, mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Untuk bangsa-bangsa, untuk jiwa-jiwa. Amin. Ya. Saya undang pemusik, worship leader dan singer. Mari saudara, biarlah kita sadar siang ini, kita merayakan kematian Tuhan kita. Karena memang dia katakan, kita harus ceritakan. Biarlah apa yang kita hidupi itu menjadi kesaksian yang hidup. Ya. Sadarkan diri kita bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan. Amin. Tuhan sudah menentukan saya dan saudara dikhususkan sama Tuhan, ya. Dipilih sama Tuhan. Untuk kita pergi memberitakan firman Tuhan, untuk kita berbuah. Berbuah-buah, buahnya gak cuma satu, berbuah-buah. Haleluya. Dan suatu hal yang indah saudara. Kalau kita melakukan tahapan-tahapan ini, kita mau pergi, kita dijadikan, kita sudah dipilih dan kita mau pergi dan kita dijadikan Tuhan berbuah-buah. Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Siang ini kita meminta jiwa-jiwa. Lewat pribadi kita, lewat hidup kita, biarlah menjadi kesaksian yang hidup. Lewat apa yang kita katakan, kita sampaikan kepada orang,
itu menjadi suatu kebenaran yang mereka terima. Kita beritakan firman Tuhan, Injil keselamatan. Kita nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.